warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Bapak Rahmadi, Eskom Enkom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang RPL. Oke, kita langsung ke tarikannya. Program RPL ya. Ya, Nah, RPL itu seperti apa sih? Bisa jelaskan sedikit nggak, Pak? RPL itu? nah ini RPL ini memang program yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, di mana kita lihat bahwa kebutuhan instansi dari pemerintah, industri itu secara administrasi itu masih membutuhkan sarjana. Sementara untuk kebutuhan kompetensi ya banyak mahasiswa itu belajar yang diploma 3. Sementara administrasi di pemerintah, di instansi, di industri itu kebanyakan masih menjadikan S1. Nah, sehingga pemerintah membuka peluang, ada program namanya RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampau, mana ada yang sudah bekerja, yang dia lulusannya D3, diploma 3, dia bisa melanjutkan ke sarjana dengan melalui program RPL. RPL yang statusnya sudah lulus D3 ya? Ya. Lulus D3. Nah, kenapa sih yang lulus D3 ini perlu meningkatkan kompetensi lagi ke S1? Apa aja Ya, banyak pengalaman Pak. Sering itu yang alumni kita yang diploma 3 datang, Pak, saya bisa maju nggak Pak? Kenapa? Ini manajemen guru saya S1-nya habis diselesaikan. Itu konteks kita ini belum D3-nya ya, konteks kita mahasiswa yang dia kuliah dapat kerja enak, kemudian kuliahnya nggak dilanjutkan, ternyata itu sangat dibutuhkan oleh manajemen. Ya. Begitu juga yang mahasiswa kita yang diploma 3. Di diploma kita, mahasiswa kita itu di diploma 3-nya banyak di pemerintahan, di industri, di instansi swasta. Sama pertanyakan kembali ke kita, Pak, bisa lanjut nggak Pak S1? Ya. Karena ya memang rata-rata kita lihat ya, yang lulusan D3 itu banyak terhambatnya itu terkait dengan jabatan dan pangkatan. Oke, jadi kepangkatan dan jabatan ini Iya, adalah pemicunya ya. Ini di manajemen dia diminta lagi untuk lanjut ke S1. Oke. Nah, demikian juga itu terkait dengan pemerintahan ya. Kalau yang di industri itu terkait dengan posisi jabatan manajerial. Jadi dia, nah yang paling disayang itu adalah masalah gaji. Oke. Jadi anak-anak SMK dibandingkan anak D3 Iya. itu selisihnya sedikit dari sisi pendapatan mereka. Pendapatannya. Nah, sehingga banyak yang harus mengejar kembali S1-nya. Jadi diharapkan setelah lulus S1 ada penyetaraan gaji dari SDM-nya lah ya, yang di perusahaan, sehingga meningkatkan kompetensi dan revenue atau gaji dari karyawan itu sendiri ya. Terutama di industri itu Pak. Iya, betul, setuju. Nah, sekarang yang di Fakultas Teknologi Informasi Digital ini RPL tipe apa Pak yang akan diluncurkan Pak? Oh ya, RPL itu ada 2 macam ya. Yang pertama itu pengakuannya itu bukan dari hasil perkuliahan, tapi pengakuan dari hasil kompetensi dia selama bekerja. Kemudian ada juga tipe yang memang dia sifatnya diambil nilainya itu memang berdasarkan dari hasil perkuliahan dia selama bekerja. Nah, kita ngambil yang ini, yang tipe B, di mana dia dikonversi dari hasil perkuliahan sebelumnya, diploma 3-nya kita akui sebagai mata kuliah dia nanti di S1, kemudian tinggal mengambil sisanya. Kita kan tahu kalau di S1 itu minimal 144 SKS. Oke, 44 ya. 144 SKS. Jadi paling tidak kita akan paling tidak ada 100 SKS yang bisa kita akui dari mata kuliah di D3 seperti itu. Jadi kan kalau di yang pernah saya baca di pemerintah itu ada maksimal 70% SKS bisa konversi ya. Ya, Ya itu artinya setara dengan tidak boleh lebih dari 100 ya. Ya. Artinya diakui di D3 itu adalah 100 SKS, sisanya harus diambil di S1 Iya, sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk prodi yang membuka RPL apa aja Pak? Oh ya, kita
kalau di UBS ya, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital, kita ada 2 program studi. Pertama, teknik informatika, yang kedua, sistem informasi. Jadi nanti kalau kita akan lanjutkan di RPL ini, kita akan masukin ke 2 program studi. Nah kalau TI biasanya lulusan dari mana nih Pak? Ya. Yang available lah. Ya, kalau dari TI ini bisa dari diploma 3-nya itu dia bisa dari diploma 3 khusus kalau kita yang di kampus ya di dulunya STMI Bani Saleh, kita tuh ada D3-nya ada KA, kompetensi akuntansi, ada teknik komputer, D3-nya kemudian ada MI. Nah dari D3 ini untuk TI ini yang sebenarnya yang paling pas itu ya anak TK dari komputer. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk mahasiswa lulusan D3 yang MI, informatika. Kalau ada KA kayaknya agak berat ya. Berat ya, karena apa jauh sekali bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya agak jauh. Kalau sistem informasi Pak? Sistem informasi yang paling pas itu sebenarnya MI. MI ya, D3 MI ya. Dia memang sudah satu jalur. Atau dari KA mungkin bisa ya, karena kalau ada, karena di SI itu juga ada membahas tentang akuntansi. Oke, untuk semesternya berapa Pak? Total semester ada akan berapa semester nih sampai dengan lulus? Kalau kita benar-benar jalur dari D3, kemudian kita mungkin nanti lihat angkatan berapanya ya lulus ya. Tapi kalau kita bisa usahakan itu ya setahun setengah sih sekitar 3 semester bisa lulus insya Allah. 3 semester ya. Dengan catatan mata kuliah yang 100 SKS itu sudah terpenuhi dulu ya. Sehingga 44 SKS ini akan kita breakdown menjadi 3 semester kasarnya begitu ya. 3 semester sehingga lulus kurang lebih ya maksimal 4 semester gitu ya Pak. Ada ini nggak Pak syarat misalnya kelas akan dibuka apabila minimum misal berapa mahasiswa atau gimana Pak? Kita hanya menginginkan memang supaya berjalan dengan rapi, SKS-nya juga bisa kita samakan. Syaratnya sih satu kelas itu kita bisa ya minimal 25 satu kelas. Kalau nanti misalkan ada yang tidak ingin dalam satu kelas tersendiri, juga bisa ngikutin kelas reguler. Artinya RPL ini bisa terjadi apabila satu kelas itu 25 itu terpenuhi dengan mata kuliah yang sama, kita akan buka dalam satu kelas. Tetapi apabila tidak terpenuhi 25, mungkin akan tersebar ya. Dia mengikuti mahasiswa dengan mungkin ada yang harus mengulang di semester 2, semester 3 gitu ya, tersebar ya. Oke, kenapa sih Pak yang menjadi unggulan FTID sehingga dipilih? Kira-kira apa nih yang bisa dijelaskan keunggulannya? Ini FTID dulunya kan STMI Bani Saleh. Ini sudah banyak justru dosen-dosen yang berpengalaman, yang sudah kompeten, banyak yang dari industri. Kemudian labnya juga sudah mumpuni. Sekarang kita sudah, dulu ada 9 lab. Sekarang kita press lagi menjadi 5 lab, tapi benar-benar yang up to date labnya. Ya, jadi lab yang sudah ketinggalan zaman kita update. Oke, jadi mulai dari labnya, ya, kemudian dosennya, kurikulumnya gimana Pak? Kalau kurikulum itu up to date. Bahkan kita di kalangan pemerintah itu di BPDIK dari Telkomdigi, kan mereka itu punya pelatihannya. Jadi kurikulum jaringan mereka itu dosen-dosen kita yang buat. Jadi kita udah diakui oleh pemerintah bahwa untuk di bagian jaringan, keamanan komputer, cyber security itu kurikulumnya kita yang susun. Bagus ya. Jadi untuk kemitraan industri nih Pak, kira-kira ada perusahaan yang benar-benar menjadi partner nggak atau dipastikan bahwa FTID ini memang berpartner dengan mitra-mitra industri? Kita sudah apa aja Pak mungkin dari silakan. Ini yang paling besar mitra kita adalah Denso. Denso yang sudah terkenal kayak. Nah, kita sudah bermitra
mesra dengan Denso, anak-anak kita di sana magang dan mereka akui kompetensinya sehingga ada yang kita jadi karyawan. Dan di beberapa industri lainnya kita tersebar yang paling besar di Denso. Denso ya. Oke, terkait dengan alur nih Pak, kira-kira prosedur singkatnya seperti apa sih alur pendaftarannya Pak? Ya, kalau pendaftaran sebenarnya sederhana saja ya. Nanti kita bisa langsung ke bagian pendaftaran, mendaftar, kemudian nanti dimintakan jasa D3-nya, kemudian nanti program studi akan mengecek, ya, mereview, kemudian akan mengkonversi mana yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di SI ataupun di TI untuk mengambil yang maksimal 100 SKS tadi. Setelah itu nanti konfirmasi dari PMB untuk bisa jadwal kuliahnya kapan. Kalau nggak mungkin wawancara gitu Pak, mungkin atau tes mungkin ada tes gitu. Ini wawancara tadi protes ya saya ya mungkin sebagai wadah saja kita bisa memberikan konfirmasi bahwa kurikulum sekarang kita kayak gini loh. Nah, mungkin kurikulum Bapak itu diangkatan mungkin angkatan 2010 atau ada yang mungkin 2015 kita penyesuaian. Akhirnya kalaupun nanti lengkap ada satu kelas itu kita bisa kasih kayak semacam wawasan terhadap mereka bagaimana kurikulum yang sekarang kita pilih. Ya. Ya, ada mungkin pesan terakhir Pak, pesan terakhir maksudnya apa? Pesan-pesan motivasi nih, Ya. Supaya teman-teman yang di luar sana yang masih D3 segera bergabung di PTIB. Oke. Jadi pada teman-teman, terutama yang lulusan Diploma 3 STM Bani Sare dahulu, mari kita terus lanjut belajar. Apalagi kita di komputer, ya, lanjutkan menjadi seorang sarjana, ya, juga untuk menambah wawasan kembali, juga untuk bisa menambah income kembali. Demikian. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ditunggu di Fakultas Teknologi Informasi Digital Universitas Bani Saleh untuk bincang-bincang selanjutnya. Dah.